Audio Jungle. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang isolasi kapang entomopatogen. Jangan di skip ya. Apa itu kapang entomopatogen? Kapang entomopatogen merupakan salah satu jamur yang bersifat heterotrof. Karena sifat heterotrof ini, kapang entomopatogen hidup sebagai parasit pada serangga. Kapang entomopatogen dimanfaatkan dalam pengendalian hayati yang bersifat ramah lingkungan dalam upaya mengurangi penggunaan insektisida sintetik. Penggunaan kapang entomopatogen sebagai agen pengendali hayati merupakan salah satu cara untuk menghindari dampak negatif bahan kimia terhadap lingkungan. Berbagai jenis kapang entomopatogen dapat diperoleh dari dalam tanah menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya yaitu menggunakan metode perangkap serangga atau insect bait method. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam isolasi kapang entomopatogen dengan metode perangkap serangga atau insect bait method yaitu stopless plastik atau wadah gelas air mineral bekas, ulat Hongkong, Tenebrio molitor, karet gelang, dan kain kasa. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada isolasi kapang entomopatogen dengan metode perangkap serangga atau insect bait method yaitu: yang pertama, sampel tanah diambil secara acak di daerah perkebunan atau daerah yang ditanami pohon. Di sini kami mengambil dua sampel tanah yang berbeda. Tanah diambil dengan menggalinya pada kedalaman 5-10 cm sebanyak kurang lebih 500 gram. Kemudian dimasukkan ke stopless plastik atau wadah gelas air mineral bekas, diberi label berupa lokasi dan tanggal pengambilan sampel. Sampel tanah kemudian dilembabkan dengan menambahkan air secukupnya untuk menjaga kelembapan. Selanjutnya, larva ulat Hongkong, Tenebrio molitor, stadia larva instar 3 dimasukkan ke dalam stopless yang berisi tanah masing-masing sebanyak 5-10 ekor sebagai perangkap umpan. Kemudian, stopless ditutup menggunakan kain kasa lembab agar ulat Hongkong tidak keluar dari stopless. Setelah itu, diinkubasikan selama 1-2 minggu di tempat gelap agar serangga perangkap bergerak aktif sehingga mudah kontak dengan kapang entomopatogen yang berada di dalam sampel tanah tersebut. Kemudian, amati keadaan larva ulat Hongkong, Tenebrio molitor, yang diinkubasi tiap harinya hingga terinfeksi kapang. Hasil menunjukkan sebanyak 2 larva Tenebrio molitor terinfeksi kapang pada hari ke-10 pada sampel tanah 1. Kapang entomopatogen menginfeksi serangga melalui penetrasi integumen. Penetrasi epikutikula terjadi secara mekanis dan penembusan ke lapisan bagian bawahnya berlangsung secara enzimatis. Enzim-enzim yang berperan menurut beberapa literatur yaitu kinitase, lipase, amilase, fosfatase, esterase, dan protease, serta racun dari golongan destruksin, bauversin, dan mikotoksin yang menghambat produksi energi dan protein. Akibat gangguan toksin tersebut, gerakan larva ulat menjadi lambat, perilaku tidak tenang, kejang-kejang, dan akhirnya mati. Setelah larva ulat mati, jamur membentuk chlamydiospor di dalam tubuh larva ulat. Kapang entomopatogen kemudian membentuk hifa yang selanjutnya menyebar dan berkembang ke seluruh tubuh ulat. Hifa yang terbentuk pada larva yang terinfeksi pada sampel tanah 1 berwarna putih yang diduga kapang dari golongan Bouveria. Beberapa literatur menyebutkan bahwa hifa cendawan entomopatogen Bouveria bassiana berwarna putih kabur seperti kapas. Ulat yang mati disebabkan oleh cendawan jenis ini akan tampak pada integumen luarnya hifa-hifa yang berwarna putih kapur. Pada umpan ulat yang terserang Bouveria bassiana, tampak tubuh mengeras